Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua hingga saat ini kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Semoga di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu guru dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini saya ingin menyampaikan seuntaian pesan yang indah yang insya Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita dengan judul kewajiban mencari ilmu. Dalam hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sangat dianjurkan sekali untuk mencari ilmu, baik itu ilmu di dunia maupun ilmu akhirat, maupun ilmu di bidang umum dan ilmu di bidang agama. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim. Apabila sudah turun perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam melakukan suatu hal, baik itu ilmu dan perintah lainnya, maka kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla mengatakan sami'na wa ata'na. Bapak, ibu guru dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi utlubul ilma minal lahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Dalam pesan tersebut dapat kita simpulkan bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasan umur, sampai kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang muda ataupun tua, yang kecil maupun besar dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang muslim sangat dianjurkan menuntut ilmu. Bapak dan ibu guru dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun ilmu tersebut akan selesai jika kita telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada 3 perkara, 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja amalan tersebut? Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya apabila anak cucu Adam telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka terputus semua amalannya kecuali 3 perkara, 3 amalan. Apa saja itu? Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Dalam hadis tersebut kita sedikit mengupasnya secara rinci. Yang pertama, sedekah jariyah. Oleh karena itu kita sebagai manusia perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah beramal-amal soleh, perbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang insyaallah dengan amalan tersebut bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Mumpung kita masih di dunia ini, masih diberi kehidupan oleh Allah, perbanyaklah ilmu, perdalami ilmu yang kita pelajari, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Dan yang terakhir adalah doa anak yang soleh. Kita sebagai anak, pasti kita mempunyai orang tua. Apabila yang sudah tiada, doakanlah, yang insya Allah dengan doa tersebut bisa menyelamatkan orang tua kita dari siksa kubur, dan insya Allah bisa memasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Bapak, ibu guru dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk kita perdalam lagi ilmu kita, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, ilmu di bidang umum maupun ilmu di bidang agama. Yang insya Allah dengan ilmu tersebut bisa memberikan kita, bisa berguna bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Semoga kita semua selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya tidak panjang, insyaallah kapan-kapan kita ketemu lagi. Wa'afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.